wabarakatuh. Nama saya Sri Damarenta, NIM 19059107. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis manajemen risiko pada industri jasa. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri industri jasa. Ciri-cirinya yang pertama yaitu pelayanan merupakan output tak berbentuk atau integrable output. Lalu pelayanan output variabel atau tidak standar. Pelayanan tidak dapat disimpan dalam persediaan tetapi dapat dikonsumsi dalam produksi. Terdapat hubungan langsung dengan pelanggan melalui proses pelayanan. Berpartisipasi dalam proses memberikan layanan. Input bagi proses pelayanan yang diterimanya tidak dapat diproduksi secara massal. Perusahaan jasa pada umumnya bersifat adat karya, membutuhkan pertimbangan pribadi yang tinggi dan individu. Lalu fasilitas pelayanan berada dekat lokasi pelanggan. Dan yang terakhir, pengukuran efektivitas pelayanan bersifat subjektif. Lalu setelah itu ada risiko di industri jasa. Sektor jasa telah berkembang dengan cukup pesat di mana terlihat banyak berdirinya berbagai industri di sektor jasa. Salah satu contohnya yaitu perusahaan JNE. Perusahaan JNE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman. Adapun risiko yang dihadapi oleh perusahaan JNE yang akan dijelaskan oleh Takbir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sri Damarenta. Baik, saya Takbiratul Habibullah dengan NIM 19059109 akan menjelaskan tentang risiko pada bidang jasa dan penanggulangannya. Yang pertama yaitu risiko pada bidang jasa. Sudah kita ketahui bersama bahwa pada saat sekarang ini banyak perusahaan ataupun industri yang bergelut pada bidang jasa. Contohnya yaitu jasa transportasi, jasa kereta api, jasa penerbangan, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya menganalisa industri perusahaan jasa pengiriman yaitu JNE. Adapun risiko yang diterima JNE yang pertama adalah pengolahan SDM, di mana adanya masalah dalam penyusunan struktur organisasi, masalah dalam analisa jabatan, dan uraian tugas. Yang kedua yaitu persaingan dengan perusahaan pengiriman lainnya. Hal ini dapat terjadi karena pada saat sekarang ini di Indonesia banyaknya perusahaan-perusahaan jasa yang bergelut pada bidang pengiriman sehingga terjadinya persaingan ketat. Yang ketiga yaitu salah tujuan pengiriman. Hal ini dapat terjadi karena alamat yang dituju berada di tempat yang jauh dan alamat tidak diberikan secara rinci sehingga terjadinya salah tujuan pengiriman. Yang keempat adalah kerusakan pada barang saat pengiriman. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya kehati-hatian dari karyawan dalam pengiriman barang. Yang kelima yaitu pencurian dan kebakaran. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya keamanan dalam perusahaan maupun industri tersebut. Selanjutnya yaitu penanggulangan risiko yang ada di JNE. Yang pertama adalah pengelolaan SDM, yaitu dapat dengan cara menyusun struktur organisasi dengan baik dan memberikan analisa jabatan sesuai dengan kemampuan mereka serta memberikan tugas-tugas kepada mereka yang sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan. Yang kedua yaitu persaingan dengan perusahaan pengiriman lainnya. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara meningkatkan kualitas pengiriman dan strategi-strategi yang tepat sehingga dapat memajukan perusahaan maupun dikenal oleh orang lain. Yang ketiga yaitu salah tujuan pengiriman. Hal ini dapat diminimalisir dengan cara mencari informasi alamat dengan detail atau meminta alamat dengan detail kepada orang yang dituju. Yang keempat yaitu kerusakan pada barang. Hal ini dapat dicegah dengan cara mendirikan atau memberikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan memberikan asuransi terhadap barang tersebut sehingga pelanggan menjadi percaya terhadap jasa pengiriman kita. Yang kelima yaitu pencurian dan kebakaran. Hal ini dapat dicegah dengan cara
menyewa security maupun memasang CCTV sehingga perilaku tersebut dapat terhindarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.